Perkenalkan, nama aku Angelina Marcella Nathanael dengan NPM 12102058. Aku adalah mahasiswa dari Universitas Swadaya Gunung Jati. Tujuan aku membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas manajemen inovatif yang diampu oleh Bapak Sandi Nasruddin Wibowo SEMM, dan untuk berbagi ilmu kepada teman-teman sekalian tentang apa itu pembelajaran organisasi. Simak videoku ya. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi. Secara kontinu meningkatkan kapasitas untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Kemudian ada tingkatan organisasi pembelajaran. Yang pertama ada berpikir sistem, yang kedua personal mastery, yang ketiga mental modal, yang keempat membangun visi bersama, dan yang kelima adalah tim pembelajaran. Berpikir sistem secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu untuk mencapai tujuan. Personal mastery atau upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasi visi pribadi, visi objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi dan memfokuskan energi. Lalu mental model, kemapanan sikap mental atau model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Membangun visi bersama, kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi, merupakan kapasitas untuk berpegangan pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Kemudian tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Lalu ada 3 teori pembelajaran dalam organisasi. Yang pertama, operant conditioning, yang kedua, classical conditioning, yang ketiga adalah social learning theory. Operant conditioning adalah proses pembelajaran di mana individu belajar untuk mengubah perilaku berdasarkan konsekuensi dari perilaku tersebut. Contohnya, jika seseorang mendapatkan hadiah setiap kali dia datang tepat waktu ke kantor, dia akan cenderung datang tepat waktu lebih sering. 2. Classical conditioning. Contohnya adalah saat kita sedang berada di tempat umum kemudian mendengar ringtone handphone yang tidak asing. Secara naluri kita langsung mengambil handphone kita, hanya untuk memastikan bahwa bunyi itu berasal dari handphone kita atau orang lain. Hal ini termasuk salah satu pengkondisian klasik atau classical conditioning. Yang ketiga ada social learning theory. Contohnya yaitu salah satu teori belajar sosial adalah ketika seorang anak memperhatikan perilaku orang tuanya setiap hari, seperti pergi ke kantor, menjalani hobi, atau menolong orang lain yang membutuhkan. Anak kemungkinan dapat meniru perilaku-perilaku positif tersebut. Ada 4 model pembelajaran masyarakat, yaitu yang pertama ada proses memperhatikan, attentional process, terjadi pada memori atau ingatan di saat melakukan apa yang dinamakan proses berpikir. Jadi proses atensi sangat erat hubungannya dengan proses berpikir karena potensi atensi merupakan komponen atau bagian kecil dari memori atau ingatan pada saat melakukan kegiatan proses berpikir. 2. Proses mengingat atau retention proses adalah serangkaian kegiatan atau inisiatif yang dilakukan suatu perusahaan untuk meretensi pelanggannya. Program retensi membantu meningkatkan nilai pelanggan dan mendorong pelanggan untuk terus berbisnis dengan perusahaan. Yang ketiga, proses mesin untuk meniru atau reproduction proses. Kemudian 4. Proses pemberdayaan atau penguatan reinforcement proses. Respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan terulang kembali perilaku tersebut. Penguatan dapat dilakukan secara verbal dan non-verbal dengan prinsip kehangatan dan keantusiasan, kebermaknaan, dan menghindari penggunaan respon yang negatif. Lalu ada 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran.